Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mengganggu waktu Bapak. Hari ini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan pengambilan keputusan yang telah Bapak lakukan selama ini. Langsung saja pertanyaan pertama Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Ya, terima kasih. Jadi pertama saya mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral itu. Pertama saya membuat daftar tindakan, strategi, alternatif dan pilihan yang mungkin untuk menyelesaikan konflik. Ya. Dan melakukan koordinasi dan juga bermusyawarah dengan pihak yang terkait, ya, baik itu guru, tetap berjalan lebih lakukan. Berarti dalam mengidentifikasi kasus Bapak menentukan yang membuat daftar, kemudian juga menanyakan kepada pihak-pihak terkait gitu ya Pak ya. Menyelesaikan konflik, Ya. melakukan koordinasi dan musyawarah. Kemudian diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Kemudian Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi untuk mengambil keputusan itu, ya, itu tadi saya melakukan koordinasi dulu dengan musyawarah pada yang terkait dengan guru, orang tua, Ya. atau terkait komite, dan juga pihak yang ada hubungannya langsung dengan pendidikan, Ya. di atas pengawas dan dinas PDK. Berarti Bapak menghubungi pihak-pihak terkait gitu Pak ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya lakukan prosedur itu, pertama melakukan jalan musyawarah, ya, untuk kesepakatan, dan juga melibatkan guru senior dan juga pihak komite, Ya. dan juga pihak otoritas tempat. Dalam hal ini tentu yang organisasi di lingkungan sekolah itu ada RT dan kepala dusun. Iya Pak. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Hal-hal yang saya ambil selama ini untuk menangani kasus itu, saya selalu mengambil keputusan itu tidak sendiri-sendiri. Saya memanggil guru dan yang lainnya untuk bermusyawarah, sepakat kesepakatan dalam hal mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau jadwal tertentu dalam menangani kasus itu tidak ada. Kita sesuai dengan kasus yang terjadi. Ya. Begitu kasus terjadi, maka kita akan melaksanakan musyawarah untuk membuat keputusan. Jadi jadwal yang ada bagi jadwal kasus kita panggil pihak terkait, kita selesaikan bersama. Berarti langsung diselesaikan dengan kasusnya. Ya. Kasus. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Seseorang atau faktor apa yang mempermudah Bapak? Faktor-faktor yang mempermudah itu, ya, itu kita ada. Itu kita melalui teman,
pengalaman itu yang kita anggap orang yang lebih berkompeten atau berpengalaman terhadap masalah atau topik yang kita hadapi itu. Iya Pak. Berarti bertanya langsung atau koordinasi dengan rekan kerja. Ya, yang lebih kompeten berpengalaman. Selanjutnya Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika Pak? Dalam pengambilan keputusan etika itu, kita mengambil keputusan itu kita tentu mempunyai risiko. Ya. Tidak semua yang kita putuskan itu orang menerimanya, dan tidak semua yang kita anggap benar orang lain setuju. Ya. Tentu ada pihak-pihak yang pro dan kontra, pasti ada dalam kita mengambil keputusan. Kalau keputusan kita bagi pihak-pihak antara kedua belah pihak, kita tentu ada yang merasa dirugikan, ada yang merasa dirugikan. Tapi itu kita tetap tentu untuk mengambil keputusan itu. Ya, ya Pak. Jadi apapun yang terjadi masalah sesuatu itu harus dihadapi dengan sabar dan tidak gampang emosi, itu kuncinya. Ya. Berarti dalam penyelesaian kasus yang Bapak lakukan ya tidak gampang emosi, sabar, kemudian bertanggung jawab penuh terhadap keputusan yang telah dibuat. Ya. Mungkin itu saja untuk pertanyaan hari ini Pak. Saya ucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu waktunya Bapak hari ini. Saya hari ini ingin sedikit bertanya mengenai pengambilan keputusan yang Bapak lakukan selama ini di sekolah. Langsung saja ya Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Sebelumnya ya Pak Ahmad, sini berdasarkan pengalaman saya di SD 164 Sridadi, itu memang di sekolah itu pasti ada banyak masalah-masalah. Di situ kita bisa melihat masalah itu yang benar lawan benar, ada juga yang benar lawan salah. Jadi memang di setiap masalah itu pasti ada, bisa kita identifikasi mana itu masuk ke dalam dilema etika ataupun itu masuk ke dalam rujukan moral. Ya, begitu. Berarti dari jawaban Bapak tadi kalau dilema etika itu benar lawan benar, kemudian kalau rujukan moral benar lawan salah gitu ya Pak. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolahan Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau untuk pengambilan keputusannya, Pak ya, intinya kita tetap melihat tujuan akhirnya. Emang sering juga itu ada yang anak dia sudah berprestasi, tapi dia ada melanggar suatu kesepakatan kelas yang mereka langgar. Nah, di situ kita bisa melihat kasus ini akan bermasalah ke depannya. Ya. Jadi kita intinya tetap melihat kebijakan kita sesuai kebijakan asal, dan intinya keputusan yang kita ambil itu tidak merugikan anak, tidak merugikan sekolah, dan juga orang-orang di sekitar sekolah pun tidak dirugikan. Jadi tetap kita mempertimbangkan untuk masa depan anak. Pasti dia melakukan suatu kegiatan mungkin tidak secara sengaja, mungkin efeknya besar. Jadi kita tetap mempertimbangkan selama ini seperti apa, kemudian kesalahannya seperti apa. Jadi kita mengambil keputusan itu berdasarkan untuk masa depannya. Seperti itu kalau saya mengambil. Ya, dapat saya simpulkan mungkin dari jawaban Bapak tadi, berarti dalam pengambilan keputusan tidak ada pihak yang dirugikan dari keputusan yang kita ambil begitu ya Pak ya. Betul. Untuk selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan itu, ya intinya kita jangan hanya menerima penjelasan dari satu pihak. Misalnya bermasalah antara si A dengan si B. Biasanya kita kan hanya mendapatkan info tersebut dari si A. Jadi kita juga harus menerima informasi dari si B. Bagaimana penjelasan dari si B, bagaimana penjelasan dari si A. Nah kita bisa di tengah-tengah, kita bisa melihat mana yang benar. Kadang masalah-masalah ini timbul hanya karena miskomunikasi. Jadi kita tuh sebagai manajemen
sekolah, jadi kita harus bisa mengambil sebagai penengah, baik itu masalah antara anak dengan anak, ataupun anak dengan guru, ataupun guru dengan wali murid. Kita emang harus bersikap netral. Ya, jika emang bersalah, ya kita lihat dulu masalahnya seperti apa. Menurut saya seperti itu. Berarti kita konfirmasi dulu kebenaran informasi yang kita dapatkan dari dua belah pihak gitu ya Pak? Iya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, kalau hal efektif itu memang sudah banyak masalah yang saya hadapi. Itu seperti tadi Pak, ada salah satunya ini tadi. Kadang seperti saya bertanya juga kepada teman-teman sesama kepala sekolah, kadang mereka itu tidak menerima penjelasan dari kedua belah pihak. Ya. Jadi mendengar dari guru ini tiba-tiba langsung percaya. Jadi saya itu menurut saya sendiri, alangkah bagusnya informasi itu kita terima dari kedua belah pihak. Ya. Jadi kalau kita menerima dari kedua pihak, kita tahu ceritanya seperti apa. Jika kita masih belum yakin, kita cari lagi saksi yang melihat kejadian tersebut. Jadi dengan seperti itu, masalah-masalah itu pun sepertinya akan mudah kita pecahkan. Jika kita masih belum bisa memecahkan, kita juga bisa bertanya kepada guru-guru senior, atau kepada ketua komite, ataupun kepada orang-orang yang mengetahui masalah-masalah yang seperti itu, yang bisa memberikan penengah atau bisa memberikan hasil yang baik agar masalah ini cepat terselesaikan. Dari penjelasan Bapak tadi yang saya tangkap mungkin ya, selain dari kedua belah pihak mungkin kita bisa mendatangkan saksi baru. Kemudian juga kita mungkin dalam pengambilan keputusan kita mencari penengah atau orang lain bisa juga gitu ya. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Oke Pak ya, ini berarti masalahnya untuk menyelesaikan masalah tersebut sudah beberapa yang sudah saya tangani. Ada yang bisa diselesaikan di hari itu bisa. Cuma ada juga beberapa contoh saja, misalnya masalah itu ringan, misalnya keributan antar sesama murid. Ya, jika kita panggil kedua belah pihak, kemudian kita tanyakan, kemudian kita akan, itu biasanya yang saya alami bisa sampai sehari. Ya. Tapi jika sudah melibatkan banyak pihak, itu biasanya kita harus ada jadwal selanjutnya. Hari ini kita cari info dari si A, besok kita cari info dari si B. Tidak mungkin si A si B ini kita pertemukan langsung, pasti nanti ada konflik baru yang muncul. Jadi kalau masalah itu berat, melibatkan banyak pihak, jadi kita harus mengatur waktu pagi dengan si A, siang dengan si B. Belum selesai juga, nanti besok lagi bisa bertemu dengan saksi yang lain, bisa bertemu dengan wali murid. Jadi kita memang tidak semua masalah bisa diselesaikan satu hari. Jadi kita tetap mengatur waktu untuk yang tadi Pak bilang ada jadwalnya atau bagaimana, tergantung masalahnya. Kalau masalahnya besar itu tidak bisa satu hari, mungkin bisa satu minggu. Jadi kalau masalah ringan yang saya alami itu satu hari itu selesai. Berarti dilihat dari besar kecilnya masalah ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Saya selalu melakukan konsultasi Pak ya. Kadang kan ya kayak saya juga mungkin kepala sekolah masih baru, pengalaman saya juga masih banyak yang belum. Cuma dari teori-teori mungkin paham. Cuma di dalam dunia nyata itu tidak semua sesuai dengan teori. Jadi memang kita harus membutuhkan orang lain. Bisa dengan guru senior di sekolah tersebut, ataupun pihak RT, ataupun tokoh masyarakat, tokoh adat yang bisa kita libatkan untuk masalah-masalah yang berkaitan. Jadi memang orang yang lebih paham itu harus kita libatkan untuk setiap masalahnya. Terutama kalau masalah-masalah seperti ini, kita tuh harus bertanya kepada pihak komite dan juga untuk dari kedinasan kita harus selalu berkomunikasi dengan pengawas sekolah. Jadi kalau untuk dalam lingkup sekolah, yang jelas kalau saya berkonsultasi dengan guru senior. Kemudian jika belum selesai itu ke komite. Kalau belum selesai juga baru ke pihak pengawas sekolah. Dari hal-hal itu sudah banyak masalah yang bisa saya selesaikan. Berarti ya kita berkonsultasi dengan orang yang lebih senior, mungkin dengan guru atau mungkin dengan komite dan lain sebagainya gitu ya Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat
Bapak petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Yang bisa saya petik dari semua itu, memang ini sebenarnya masalah ini sudah sering kita temui. Semua masalah ini benar lawan benar, benar lawan salah. Cuman mungkin ada kata-kata baru disebut sekarang dengan dilema etika. Ya. Jadi itu emang saya banyak juga belajar dari masalah-masalah itu. Semua masalah itu bisa diselesaikan Ya. dengan berpikir tenang. Kita harus ada namanya itu, waktu kita jeda sebentar, saya lupa namanya apa itu, berpikir tidak harus selesai hari ini. Ya. Kita harus ada berpikir, tenangkan pikiran, bagaimana memang pengalaman-pengalaman itu sudah membuat saya semakin bisa mengambil keputusan itu bukan hanya karena faktor terburu-buru, tapi dengan kita mempertimbangkan masa depan dari si pelaku itu. Apakah kita berpikir untuk jangan berpikir jangka pendek, maka berarti harus ke jangka panjang. Pengalaman-pengalaman itu memang sangat berharga buat saya. Memang masalah itu tidak enak, cuma kalau kita bisa menyelesaikannya, itu menjadi sebuah ketenangan hati bagi saya sendiri. Itu yang saya alami. Berarti memang harus ada jeda waktu dalam pengambilan keputusan supaya kita bisa lebih tenang, apa keputusan yang kita ambil supaya lebih tepat gitu ya Pak ya. Iya. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan hari ini Pak. Saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum Pak.